terakhir kita menyanyikan lagu wajib nasional. Lagunya Garuda Pancasila. Ayo kita ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila adalah kebenaran, rakyat adil, makmur, sentosa. Kita di bangsamu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Duduk kembali ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, Ibu bertanya dulu, siapa yang masih ingat pelajaran yang kemarin? Kenapa Nisa? Ya bagus. Apa itu? Rukun Islam ada. Mendirikan salat, 3 membayar zakat, 4 berpuasa, pada bulan Ramadan, 5 naik haji bagi yang sanggup. Bagus. Masih ingat anak ibu semua ya? Kita lanjutkan. Tema kita pada hari ini adalah rukun iman sebagai dasar keimanan seorang muslim ya. Tengok ke depan. Tujuan pembelajaran kita yang pertama mengidentifikasi dan menjelaskan 6 rukun iman. Yang kedua menyebutkan contoh kegiatan yang sesuai dengan masing-masing rukun iman. Yang ketiga menyusun hasil karya berupa presentase yang menggambarkan penerapan rukun iman dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bertanya dulu, apa itu iman? Apa arti iman? Ya bagus. Iman artinya percaya. Apa itu rukun iman? Rukun iman adalah pokok-pokok ajaran yang harus diyakini oleh umat Islam sebagai dasar keimanan. Ada 6 rukun iman yang wajib diyakini dan diterima oleh setiap muslim. Kenapa penting mempelajari rukun iman? Bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari? Sebelum Ibu jelaskan, Ibu bahas dulu berapa rukun iman. Rukun iman tadi ada 6 perkara. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab Allah. Yang keempat iman kepada Rasulullah. Bagus. Yang kelima iman kepada yang keenam iman kepada takdir. Qadar atau takdir Allah. Bagus. Iman kepada Allah adalah mempercayai bahwa Allah itu benar-benar ada. Tiada Tuhan selain Allah. Bagus. Yang kedua iman kepada malaikat. Mempercayai bahwa malaikat itu benar-benar ada. Malaikat itu tidak seperti kita, tidak bisa dilihat dengan panca indera, tetapi wajib diimani. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai bahwa ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Bagus. Selanjutnya iman kepada rasul-rasul Allah ya. Ada 25 nabi yang wajib kita ketahui ya. Nah, baiklah. Ada 25 nabi yang wajib kita ketahui. Jadi Ibu sebutkan dulu ya. Dalam nada balonku ada 5. Ada Idris, Nuh dan Hud, Soleh,
terakhir. Dengarkan bagus-bagus ya, biar ingat. Jadi kemudian rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat adalah kita mempercayai bahwa hari kiamat itu benar-benar ada. Benar-benar ada kehidupan setelah mati. Terusnya iman kepada takdir Allah atau qada dan qadar. Jadi kita mempercayai bahwa takdir Allah itu benar-benar ada. Baik dan buruknya itu benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu bahas kenapa penting mempelajari rukun iman, bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Adalah yang pertama, dasar keimanan seorang muslim. Dasar keimanan kita sebagai seorang muslim ya. Rukun iman itu sebagai fondasi utama keimanan yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Tanpa memahami dan meyakininya, keimanan seorang muslim tidak akan lengkap ya. Pertama, yang kedua, pedoman hidup. Dengan memahami rukun iman, seseorang memiliki pedoman dalam menjalani hidup yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini mencakup hubungan dengan Allah, hubungan sesama manusia, dan seluruh ciptaan Allah ya. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran spiritual. Memahami rukun iman membantu seorang muslim memperkuat hubungan spiritual dengan Allah, mengenal tujuan hidup, dan meningkatkan kesadaran akan akhirat. Yang keempat, menanamkan nilai-nilai positif. Rukun iman mengajarkan kepercayaan pada kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab terhadap perbuatan dirinya, sehingga membentuk pribadi yang berakhlak mulia. Lanjutkan nomor 5, membentuk sikap dan perilaku. Pemahaman tentang rukun iman seperti iman kepada Allah dan hari akhir mendorong seseorang untuk selalu berbuat baik, menjauhi dosa, dan menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Baiklah anak-anak ibu sekalian, coba perhatikan ke depan. Ada di situ kaligrafi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ya. Kalian bisa lihat kan? Bisa? Bisa? Semangatlah. Bisa. Terus nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui ada 10 di situ kan? Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib. Ya, ada 6, ada 5 ya. Terus kemudian 25 nabi yang wajib kita ketahui ya. Yang sudah dijelaskan tadi. Coba perhatikan. Nah, ada lagi di sini. Perhatikan ke depan. Ini adalah bukti bahwa ada penciptanya ini semua ya. Dalam gambar tersebut tidak akan ada dia kalau tidak ada penciptanya. Nah, ini adalah gambar yang menggambarkan tentang kita wajib beriman kepada Allah. Coba perhatikan, ada apa di situ? Ada gambar gunung ya. Apa lagi? Langit. Ada langit. Air. Rumput. Batu. Burung ya.
putri. Ya, kelompok 1, 2, dan 3. Jadi diskusikan ya. Ini tugas kelompok 1. Mencari contoh dari kehidupan sehari-hari yang menggambarkan iman kepada Allah dan iman kepada malaikat. Kemudian tugas kelompok 2, mencari contoh dari kehidupan sehari-hari yang menggambarkan iman kepada kitab dan rasul. Yang ketiga, mencari contoh dari kehidupan sehari-hari yang menggambarkan iman kepada hari kiamat dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk tiap-tiap kelompok silakan diskusikan. Ibu kasih waktu 20 menit. Sudah selesai? Bagus. Baiklah, kita akan mulai presentasi kita pada hari ini ya. Untuk kelompok 1, Milpa Repi Zangga Dimas. Coba bacakan hasil presentasi kalian. Inilah hasil presentasi kami dari kelompok 1. Contoh dari kehidupan sehari-hari yang menggambarkan iman kepada Allah dan iman kepada malaikat. Seseorang yang beriman kepada Allah contohnya salat 5 waktu sebagai bentuk penambahan kepada Allah, berdoa memohon petunjukan dan pertolongan Allah. Seseorang yang beriman kepada malaikat contohnya percaya bahwa setiap amal baik atau buruk akan dicatat oleh malaikat, menjaga perilaku baik karena keyakinan dan ada malaikat yang menguasai. Baiklah, untuk hasil presentasi kelompok 1 cukup bagus dan lancar. Jadi ibu kasih untuk kelompok 1 nilai 95. Tepuk tangan. Selanjutnya bacakan hasil presentasi kelompok 2. Inilah hasil presentasi kami dari kelompok 2. Contoh dari kehidupan sehari-hari yang menggambarkan iman kepada kitab dan iman kepada rasul. Contohnya, seorang yang beriman kepada kitab Allah adalah rajin membaca Al-Quran sebagai sumber petunjuk hidup, menghormati kitab-kitab Allah lainnya seperti Injil, Taurat, dan Zabur. Contoh seseorang yang beriman kepada Rasul-Rasul Allah adalah mengikuti teladan Rasulullah Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari, menghormati dan mempelajari kisah hidup para rasul. Baiklah, untuk kelompok 2 hasil presentasinya juga cukup bagus dan ibu kasih nilai 100. Tepuk tangan. Kemudian kelompok 3 yang bacakan hasil presentasi kalian. Inilah hasil presentasi kami dari kelompok 3. Contoh hari dari kehidupan sehari-hari yang menggambarkan kepada hari kiamat dan takdir. Seseorang yang beriman kepada hari kiamat, menjaga kehidupan karena percaya adanya kehidupan setelah mati, berusaha mencari pribadi yang baik dan bertanggung jawab. Contohnya, seseorang yang beriman kepada takdir Allah menerima ujian dan beban dengan sabar karena yakin itu adalah bagian dari takdir, berusaha dengan maksimal namun tidak berserah kepada keputusan Allah. Baiklah, untuk kelompok 3 ibu tengok cukup lancar tapi kurang partisipasi kawan-kawan diskusi ya. Jadi ibu kasih nilai 90. Tepuk tangan. Baiklah anak-anak ibu sekalian, tadi ibu sudah jelaskan mengenai rukun iman dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari pun sudah kita diskusikan ya. Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah melalui pemahaman dan aplikasi rukun iman, siswa diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih baik, beriman, dan mampu mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ibu harapkan anak-anak ibu setelah mempelajari rukun iman dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Baiklah anak-anak sekalian, ibu tanya dulu, bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran ini? Senang, Ibu. Alhamdulillah ya, anak-anak ibu semua senang. Jadi penugasan untuk tugas kalian minggu depan, menulis sebuah
esai singkat bagaimana saya bisa memperkuat iman saya melalui penerapan rukun iman dalam kehidupan sehari-hari. Tulis di rumah ya. Minggu depan kita belajar lagi. Baiklah anak-anak ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya, semangatnya pada hari ini. Tadinya pembelajaran kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirobbil alamin.